ini belum masak. Dimakan dulu buat cucu. Banyak utang, udah berapa warung. Utangnya buat makan aja. Bekas makan, bekas jajan cucu. Gak ada lagi. Nenek gak punya utang yang lain. Anggi dibully. Anggi dibully? Sama siapa? Sama teman-teman. Saya minta maaf. Selama ini saya salah ke kamu, gak bisa nafkahin sepenuhnya. Saya minta maaf. Minta tolong supaya jadi ratu satu hari ini. Siapa, Pak? Ini katanya mau... Halo, Pak. Ya, aku Eja, tim Cari Jadi Ratu. Ini foto siapa, Pak? Ini istri saya. Oh, ini istri Bapak. Iya. Kenapa? Ya, karena pemulung, jadi saya supaya istri saya bisa jadi ratu satu hari. Oh, mau pengen syuting Cari Jadi Ratu. Iya. Oh, ya udah, paling nanti aku laporan dulu sama atasan aku, Pak. Nanti aku dihubungin lagi aja ke Bapak. Ada nomor handphone Bapak nggak? Nomor handphone saya kurang paham saya. Oh, Bapak tinggalnya di mana? Alamatnya Pancoran Buntu 2. Minta tolong deh, Pak. Ya, siap, Pak. Iya, saya Ya. minta tolong. Siap. Hari berganti dan langkah aku membawa sampai ke sebuah perkampungan di Pancoran. Sobat Ratu, sekarang Kiki Farin lagi ada di kampung pemulung di daerah Pancoran. Aku mau ketemu sama seorang nenek. Ini wajahnya. Saya udah datang ke sini. Semoga bisa membantu dia ya Sobat Ratu ya. Mas. Oh. Pak, mana Pak? Ini buat istri saya ini ya. Oh, Bapak yang kemarin datang ke kantor Trans TV ya? Iya, betul. Oh, ini istri Bapak? Bapak Iya, suaminya? iya. Oh, kenalin Pak Kiki Farin. Iya, terima kasih banyak. Iya. Bapak siapa namanya? Pak Sutrisno. Pak Sutrisno. Pak Iya. Trisno, di mana rumahnya Bapak? Iya, rumah saya di sana. Ya udah saya langsung sana aja ya, Pak ya. Ayo. Bagaikan kemarau yang panjang. Nah, ini istri saya, Pak. Ini istri saya. Nenek Anggi lagi ngapain? Ya, biasa ngurusin cucu sama buat dapat pulungan ini. Hidup di usia senja seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat. Tetapi tidak bagi Nenek Anggi. Hidup justru dimulai dari setiap langkah kecil yang ia tempuh. Gerobak yang didorong jadi saksi betapa kuatnya ia bertahan. Ada cucu-cucu yang belum sarapan, duduk manis di dalam gerobak, menemani sang nenek mencari harapan di tengah tumpukan sampah. Dan mau mainan? Ya, tadi nenek capek ya, istirahat dulu ya. Nenek Anggi, di usianya yang 62 tahun, masih mengayuh langkah tanpa keluh. Setiap botol yang ia pungut adalah cerita tentang hidup yang keras dilapiskan senyuman lembut. Hari ini, kita akan mewujudkan mimpi seorang suami yang ingin melihat sang istri bahagia walau dalam sehari. Inilah Nenek Anggi, seorang perempuan yang menolak kalah oleh keadaan. Jadi sehari nenek tuh tiap hari emang mulung. Mulung. Terus ini anak? Iya, cucu. Oh cucu, ya Allah. Cucunya diajak juga, Nek? Diajak, habis sama siapa? Oh gitu, nggak ada yang jagain. Ya ada. Terus gimana, Nek? Emang kuat? Ya, gimana ya? Mm-mm. Dipaksain aja habis betul buat sehari-hari.
ke dalam aja. Oh gitu. Iya. Oh yaudah yuk. Yaudah sebentar tuh kita ngobrol di dalam aja ya. Yuk yuk yuk. Permisi ya Nek ya. Rumah yang kecil berdinding triplek, beratap seng berkarat, namun di dalamnya tersimpan cinta yang hangat. Lantainya dingin, tapi hatinya hangat. Udaranya pengap, tetapi penuh semangat. Di setiap sudut sempit yang nyaris tak berjarak, ada tawa cucu yang membuat semua terasa layak. Terus hari-hari nenek nyari uang dengan cara mulung. mulung. Dan cara mulung habis mau apa lagi? Kalau nggak mulung, nggak makan. Nafas panjang saat ini. Dapat berapa Nek sehari? Ya, kadang-kadang 50. Kalau lagi ada milik bagus 75. Nenek karena butuh, kita terpaksa, Om. Jadi kalau nggak mulung nggak bisa makan. Nggak bisa makan dari mana, Om? Sebenarnya nenek tuh udah kesanggup begini tuh. Habis dari mana, Om? Nggak ada lagi yang diharapin. Tuhan, benarkah kau mendengarku? Kemana pergi doa-doaku? Anak-anak nenek masih suka ngirimin. Ngirim tapi nggak nyukupin. Kalau dicukupin nenek nggak mungkin kayak begini. Jadi kalau nggak ada nenek, cucunya masih siapa Nek? Sama siapa? Di sini nenek ya Allah. Nenek kudu makan. Nenek pernah ngebayangin nggak kalau cucunya nggak ada yang ngurus tuh gimana? Ya gimana, dari siapa meminta sama siapa, Om? Minta tetangga malu. Saya kan ayahnya dulu dapat bubur, dapat makanan di sini belum masak. Dimakan dulu buat cucu. Alhamdulillah di jalan kadang-kadang ada yang ngasih makanan. Kadang-kadang ibu yang depan juga ngasih makanan ke ibu. Jadi kalau nggak ada yang ngasih nenek nggak makan. Ya kadang-kadang kalau dapat 100 itu 2 hari 3 hari, kadang-kadang tinggal bayar-bayarin ke warung, sudah ngutang duluan gitu loh. Bekas jajan cucu, bekas utang beras, kadang-kadang galon ngutang, isi ulang. Jadi sekarang nenek banyak utang. Banyak utang, udah berapa warung. Utangnya buat makan aja. Bekas makan, bekas jajan cucu, gak ada lagi. Ini gak punya utang yang lain. Saya terima kasih istilahnya ngurusin cucu-cucu saya ini. Kenapa kamu Seragam olahraga. pengen bisa seragam olahraga? Nafas panjang saat ini. Boleh sini duduk sini. Anggi nih, ini namanya Angginya ini di Iya. sebelahnya nenek Anggi. Sini sayang. Anggi nggak punya seragam olahraga. Teman-teman pada pakai seragam olahraga tapi Anggi enggak. Anggi nggak punya. Jadi pas olahraga Anggi pakai baju apa? Pakai baju muslim. Tunjukkan jalanku Anggi dibully Anggi dibully. Sama siapa? sama teman-teman. Anggi terpaksa menggunakan seragam muslim karena tidak mampu membeli seragam olahraga. Ngadu pulang sekolah pada yang ngatain Anggi gak punya ayah, katanya gitu. Gimana nenek? Gak punya bapak, punya, cuman bapaknya di Jawa. Peluk ya. Diapain lagi, punya kamu. Cuman bapaknya gak ngurusin.
ngerasain apa yang Anggi rasain. Karena nggak punya seragam di tengah temen-temen yang seragamnya itu lengkap, mungkin bagus, itu kita memang minder. Tapi peran nenek juga sangat penting, Nek. Gimana caranya nenek supaya menguatkan Anggi? Iya. Ya, Nek ya. Harapan nenek buat cucu nenek Anggi ke depannya apa? Biar pinter, rajin sekolahnya nenek ya. Nenek kan gak punya harta, cuma bisa ngedoain biar kamu jadi anak soleh. Berarti kan hidup kakek sekarang memang untuk cucu. Iya. Kasian nggak ngelihat Anggi kayak gini, Kek? Ya sebenarnya ya memang kasihan sekali Om, tapi harus bagaimana namanya kita istilahnya keadaan ekonomi kayak begini ya kita diterima apa adanya aja, pasrah gitu. Jadi kadang-kadang sekolah, kadang-kadang kalau nggak ada uang jajan saya juga kadang-kadang bingung Om, nungguin nimbang dulu paling dapat 15.000, ntar 5.000-nya tak kasihin dia buat jajan berangkat sekolah, yang 10.000 buat jajan ini anak-anak gitu. Ntar kalau nyari lagi nimbang lagi ntar beli beras, kalau istilahnya ada makanan buat cucu-cucu lebih baru kita mikir makan. Kadang-kadang kita mikir, iya, kenapa? Buat apa? Kok hidup bisa begini gitu? Apa ya? Kita alamin begini tuh apa? Kenapa gitu? Saya nggak ngerti kalau. Engkaulah nafasku. Bakal hidup saya tuh begini gitu. Ya kita adanya pasrah aja sama Allah gitu. Saya minta sama Allah cucu-cucu saya biar pada soleh. Amin. Ntar biar jadi orang pinter, biar kagak kayak mbahnya gitu. Amin. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan. Ya, biar semangat, kita usaha buat cucu. Amin. Jangan putus asa. Kita ini kudu semangat. Saya minta maaf selama ini saya salah ke kamu, nggak bisa ngakak-ngakain sepenuhnya. Saya minta maaf. Maaf ya, tadi saya nanyain itu ya, Nek ya. Ya, tapi saya salut sama perjuangan Mbah, sama perjuangan Nenek. Dia rela berjuang, bukan hanya buat menghidupi diri sendiri, bukan karena untuk ngisi perutnya sendiri, tapi karena ada cucu yang harus dia jaga. Salut banget, menjadi pelajaran juga buat saya bahwa Nenek sama kakek ini orangnya benar-benar penuh dengan semangat. Nah, biar semangat lagi, tadi kan katanya lagi mau keliling-keliling, mau ini mulung. Saya ikut ya. Iya. Ya udah Sobat Ratu, sekarang aku mau ikut Mbah sama Nenek untuk mulung. Siapa tahu aja dapat banyak. Yuk. Iya.